Baik, silahkan. Terima kasih semuanya rekan-rekan yang sudah memimpin kita dalam penyembahan. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu. Ya, shalom semuanya ya. Kami bersyukur hari ini boleh ada di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan muda. 2 tahun lalu kami ke sini waktu itu, lalu kemudian hari ini ada di sini lagi bersama-sama dengan Bapak Ibu rekan-rekan muda. Kami baru selesai acara A3, ya A3 ada satu retreat untuk hamba-hamba Tuhan diadakan kemarin mulai dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Judulnya temanya adalah Resilient Leaders. Jadi pemimpin-pemimpin yang tangguh, yang punya determinasi, yang tahan, ya. Jadi retreat ini mengundang kira-kira 25 hamba Tuhan dari berbagai tempat di Surabaya dan sekitar. Memang kemarin ada dari Solo, kemudian ada dari Jakarta terbang, tetapi tujuannya adalah untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Surabaya dan sekitar. Jadi kemarin ada yang dari Gresik, yang dari Sidoarjo, dari Malang, dari berbagai kota yang ada di sekitar Surabaya. Nah, kami bersama-sama dengan Pak Yoel ya, Pastor Yoel, dan juga Ibu Lydia, dan mereka menjadi host ya, jadi tuan rumah yang menyiapkan semua hal yang perlukan dan semua berjalan dengan baik ya. Dan apa yang dikerjakan oleh Pastor Yoel dan Ibu Lydia dan juga beberapa teman yang ikut mensupport, mendukung Ibu Anita, Yohanita, kemudian Yel ya, Yel ya. Puji Tuhan, semuanya menjadi berkat ya. Bapak Ibu ini yang kemarin hadir di retreat itu tidak banyak tapi selektif. Kami mengundang yang memang berkomitmen untuk bisa penuh 3 malam ya, menginap di tempat kita bikin acara di hotel supaya semuanya bisa membangun hubungan, berkomunitas dan duduk bersama-sama belajar satu dengan yang lain. Ya, yang di tengah itu adalah pematerinya yang utama, yang di tengah adalah seorang ibu dari California, dari US, datang jauh-jauh untuk membekali para hamba Tuhan. Lalu juga ada 3 hamba Tuhan dari lokal, dari nasional, untuk boleh saling berbagi. Lalu kemudian, ya ini beberapa kesempatan untuk boleh bersama-sama. Yang sebelah kiri ada es krim, yang sebelah kanan ada tugu ya, tugu pahlawan ya. Lalu di tengah adalah para ibu yang menjadi peserta daripada retreat ini, hamba-hamba Tuhan. Kemudian ini adalah pastor kita, ya, Pastor Yoel, luar biasa ya, menjadi interpreter, menjadi translator, juga untuk pembicara khususnya yang dari US. Nah, topik kita hari ini saya ingin berbagi supaya diingat Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan muda, persembahan hidup. Hidup yang dipersembahkan. Kita masih ingat bagaimana ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak. Mereka pergi ya ke Gunung Moria, mereka berjalan bersama dengan bujangnya, ya maksudnya yang membantu mereka. Kemudian mereka berjalan menuju Bukit Moria itu, lalu di satu tempat, satu titik, kemudian Abraham berkata pada bujangnya, kamu tinggal di sini, biarkan aku dan anak ini, kami mau pergi sembahyang. Saya jadi baru tahu di Alkitab kita itu, maksudnya udah lama tahu di Alkitab kita udah ditulis sembahyang. Jadi kalau sudah mau kemana? Sembahyang. Karena di Alkitab kita juga ada sembahyang. Nah, lalu kemudian mereka pergi ke sana, ya kita tahu ceritanya ya, singkatnya.
Ishak diberikan itu kayu bakar, suruh dia bawa, mereka berjalan ke sana. Ishak dengan bapaknya Abraham, lalu kemudian mereka sampai di sana, mezbah didirikan, kemudian kayu disiapkan, lalu kemudian anak ini bertanya, Ishak bertanya, "Bapak, kita mau mempersembahkan korban, di manakah korban?" Lalu kemudian Abraham, ya kita tahulah suasana saat itu dia bergumul ya. Bergumul karena yang diminta dipersembahkan ini adalah anaknya. Sementara anak ini sudah ditunggu puluhan tahun. Ya, semenjak janji diberikan, ditunggu bertahun-tahun. Lalu lahirlah anaknya Ishak yang artinya tertawa, gembira. Ya udah nunggu lama ya. Bahkan kita tahu ceritanya itu ajaib, mujizat Tuhan terjadi karena apa? Sarah sebenarnya sudah mati haid. Ya secara biologis, secara manusia tidak mungkin hamil lagi karena dia tidak haid lagi. Tidak ada kesempatan untuk bisa hamil. Tapi kuasa Tuhan bekerja karena janji Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Tapi sudah ditunggu puluhan tahun, lahirlah Ishak. Tertawa, gembira mereka. Tapi Tuhan mengatakan persembahkan anak. Jadi suasananya pasti dalam pergumulan, tapi Abraham seorang yang taat pada Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan. Lalu kemudian ketika Ishak bertanya, di manakah korban yang akan dipersembahkan? Abraham berkata, Tuhan menyediakan. Lalu kemudian Abraham mulai mengikat Ishak. Hebatnya lagi Ishak juga enggak memberontak. Diikat Ishak, kemudian ditaruh di atas mezbah itu. Dan kemudian dia mencabut pisaunya dan siap untuk membunuh anak itu. Tapi ketika dia mau membunuh anak itu kemudian ada suara berkata, Abraham, stop. Berhenti, jangan lakukan itu. Aku mengetahui hatimu. Lalu kemudian Abraham menoleh dan ternyata di situ dikatakan ada domba yang tersangkut tanduknya dan akhirnya domba itu ditaruh di atas dan kemudian itu dipersembahkan. Nah kita mengerti di sini Tuhan menghendaki bukan Ishak yang mati, tapi Ishak yang hidup. Yang hidup untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup. Amin. Dari judul ini kemudian persembahan hidup. Hidup yang dipersembahkan. Nah, Bapak Ibu kita mulai dari Keluaran pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ini yang terjadi dengan orang Israel di Mesir. Sebenarnya ini gambaran yang terjadi pada kita waktu kita belum ada di dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur tadi penyembahan tadi, derajat kita diangkat karena kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Lalu dengan kejam, mari perhatikan saudaraku, dunia ini kejam buat kita. Kalau bisa saudaraku hancur. Kalau bisa kita kemudian hancur. Dunia ini kejam. Dan Mesir itu melambangkan sistem dunia. Ya, secara rohani, Mesir itu melambangkan sistem dunia yang kejam terhadap hidup kita. Hidup kita hanya aman, sejahtera kalau kita di dalam Tuhan. Di luar itu kejam, saudara yang kasih. Mesir kejam. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka. Dengan pekerjaan yang berat. Yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Itu membuat orang Israel menjerit. Mereka berkeluh kesah karena apa? Begitu kejam, begitu memahitkan hati mereka, begitu berat pekerjaan mereka. Mereka membuat batu bata dari tergala-gala dan mereka bekerja seperti pekerja rodi dan mereka dipaksa untuk mengerjakan itu. So itu adalah satu kehidupan yang sangat berat. Dan mereka menjerit,
Bagaimana mereka bebas dan lepas dari situ. Itu gambaran rohani tentang hidup rohani kita di luar Tuhan. Itu gambaran rohani kita ketika kita belum ada di dalam Kristus. Dunia ini berusaha suatu membebani kita dan berbuat kejam pada kita. Gak ada yang aman di situ. Yang ada aman kalau kita ada di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Keluaran 8 ayat 1. Nah ini, kita tahu pembebasan daripada orang Israel dari Mesir. Mesir melambangkan perbudakan dan kita berada di bawah belenggu dan kuasa dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Paulus bahkan pernah mengatakan, aku ingin berbuat yang baik tapi yang jahat datang daripadaku. Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat menyelamatkan aku dari keadaan ini? Tapi dia mengatakan kemudian syukur. Ya, syukurlah oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, Keluaran 8 ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kita tahu ceritanya bagaimana Musa diangkat menjadi pemimpin untuk membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepada. Bapak Ibu, artinya apa? Panggilan pembebasan kita dari belenggu dosa. Dari cara hidup dunia ini. Tujuannya untuk kita keluar dari sana. Untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada panggilan yang lain. Kecuali kita untuk beribadah pada Tuhan. Amin. Jadi hidup kita semua dipanggil untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jangan ikuti jalan-jalan orang yang justru tidak ingin beribadah kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena itu panggilan buat kita. Katakan pada Firaun, let my people go. Biarkan umatku pergi. Supaya mereka beribadah. Amin. Semua dipanggil. Pelajar, mahasiswa, pekerja, keluarga, orang tua, semua dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat kata beribadah itu, saudara yang kekasih, kita akan melihat sebentar. Ya, Israel tidak dibebaskan supaya bebas tanpa arah, tetapi supaya mereka berpindah tuan dari Firaun kepada Tuhan. Amin. Mereka dibebaskan bukan supaya bebas tanpa arah. Tapi justru mereka berpindah tuan. Bukan lagi Firaun yang menjadi tuan mereka. Karena mereka semuanya mengikuti perintah Firaun. Lewat semua pesuruh-pesuruh pejabat-pejabatnya. Berjalan ke kiri dan mereka harus berjalan ke kiri. Ambil tergala-gala, diambil tergala-gala. Jadikan menjadi batu bata, jadikan batu bata. Jangan beristirahat. Mereka harus memaksa diri. Walaupun mereka sudah yang kekasih, sudah lelah. Tapi tetap ya sampai targetmu terpenuhi, baru kemudian kamu bisa beristirahat. Yang menjadi penguasa dalam hidup mereka adalah Firaun. Yang menjadi tuan mereka adalah Firaun. Tapi, saudaraku, mereka dibebaskan dari sana. Bukan supaya mereka bebas tanpa arah, tapi supaya mereka berpindah tuan. Dari Firaun menjadi Tuhan. Dan Tuhan kita bukanlah Tuhan seperti Firaun. Yang berbuat kejam kepada kita. Yang memahitkan hati kita. Tapi dia adalah Tuhan yang sayang pada kita. Amin. Nah, kata beribadah ya itu dari bahasa Ibrani abad atau afat. Ya tergantung transliterasi abad atau afat. Tapi coba kita lihat maknanya dari akar kata ini. Melayani, bekerja, mengabdi, menjadi hamba bagi Tuhan, dan kemudian menyembah. Dalam beberapa English version dikatakan to worship, menyembah. Ya, lalu di terjemahan yang lain itu menekankan lagi to serve, melayani. Jadi maknanya, biarkan umatku pergi supaya mereka menyembah. Jadi panggilan buat kita adalah menyembah. Biarkan umatku pergi supaya mereka melayani aku. Panggilan hidup kita adalah untuk melayani. Amin.
Dimanapun kita berada. Satu kali anak kami punya 2 anak laki-laki dan perempuan. Anak laki Joshua, anak perempuan Deborah. Anak laki satu kali berkata, ya dia hidup bersama-sama dengan kami, dia melihat bagaimana papa mamanya melayani dan dia bertumbuh di dalam didikan rohani bagi dia. Tapi kemudian satu kali kami berdiskusi dalam suasana yang terbuka dan dia berkata, "Papi, mungkin saya tidak seperti papi menjadi pendeta." Nah, saya juga bercanda sama dia, "Papi juga jadi pendeta waktu itu kayaknya kayak dijorokin gitu ya." Tahu dijorokin ya, kayak didorong gitulah. Ya, kayak didorong. Ya, karena apa? Ada situasi di mana Tuhan seperti memanggil untuk ini, ya, perlu ada terobosan di sini. Ya, sehingga saya juga sekarang masih ada di marketplace, ya masih ada di workplace, tetapi waktu itu terpanggil untuk kemudian memberi diri, bagaimana kemudian Tuhan menolong, sehingga kemudian kebenaran-kebenaran hal ini itu boleh disampaikan. Jadi Bapak Ibu, panggilan kita adalah menyembah, panggilan kita adalah melayan, to worship, to serve. Ibadah adalah peralihan Tuhan. Dari siapa ke siapa? Dari Firaun ke Tuhan kita. Dari budak Firaun menjadi hamba Tuhan. Amin. Dari penindasan kepada pengabdian yang benar. Israel melayani Afat tadi, ya, melayani Firaun dalam perbudakan. Tuhan membebaskan mereka supaya mereka melayani Dia. Jadi ibadah adalah siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Amin. Boleh katakan sebelahnya sebentar? Ya, ibadah adalah siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi kayaknya, supaya kita bawa ini take away-nya. Kita bawa pulang. Ya, ibadah adalah siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi saudara yang kasih, ibadah adalah siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Itulah ibadah kita. Siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Siapa yang menjadi Tuhan? Siapa yang menjadi Tuhan? Siapa yang kemudian menjadi yang berkuasa atas hidup kita? Firaunkah atau Yesuskah? Ibadah adalah menjadikan dia sebagai yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Nah, keselamatan bukan hanya dibebaskan dari, tetapi dibebaskan. Tetapi juga dibebaskan untuk. Ya, sengaja ditandai warna kuning. Supaya kita kemudian melihat penekanannya. Keselamatan bukan hanya dibebaskan dari, tapi juga dibebaskan untuk. Jadi mereka bukan hanya bebas dari Mesir, tapi mereka bebas untuk apa? Untuk mereka beribadah, melayani, dan menyembah Tuhan. Dibebaskan dari dosa, itu bagi hidup kita secara rohani, untuk melayani Tuhan. Amin. Oh, dialog yang tadi. Kemudian anak kami berkata, "Papi, mungkin saya tidak seperti papi. Ya, saya kelihatannya lebih cenderung ke saya jadi profesional." Ya. Lalu kemudian kami bilang waktu itu, "Enggak apa-apa nak. Kamu mau bekerja di workplace, di marketplace, kamu jadi profesional enggak apa-apa. Tapi yang jelas kita semua adalah hamba Tuhan." Amin. Amin. Dan dia sekarang jadi profesional muda. Ya, dia bekerja di salah satu perusahaan startup yang besar. Silakan. Tapi ingat ya nak, kita semua adalah hamba Tuhan. Nah, kemarin kami bersyukur, belum ketemu lagi. Habis mereka pulang dari liburan mereka kemarin, lalu kami berangkat ke sini. Tapi kemudian kami bersyukur waktu kami bertemu dengan mereka. Mereka pindah apartemen, baru menikah. Menikah tahun lalu, bulan Juli. Mereka baru menikah, lalu mereka pindah apartemen. Kita nanya, "Loh kok baru belum nyampe setahun kalian udah pindah?" Terus mereka bilang, "Kami mempertimbangkan dan kami berdoa. Kami pingin ruang depannya yang lebih besar karena kami mau memulai komsel persekutuan di sini." Saudara yang kasih, itu sangat-sangat menyegarkan, sangat meneguhkan. Dimanapun kamu berada, kamu adalah hamba Tuhan. Amin. Ya, kami yang dipanggil untuk menjadi pendeta, iya.
ya supaya memuridkan, memberitakan firman Tuhan, menggembalakan. Tetapi dimanapun kita berada, kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Baik. Kemudian Kejadian 22 ayat yang kelima. Ya, dikatakan di sini. Kejadian 22 ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, akan sembahyang, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ibadah adalah sikap hati. Ya, ini dari akar kata saka, ya, saka, sujud. Merendahkan diri, menyembah, hormat, takut akan Tuhan. Satu penyerahan hati. Jadi waktu Abraham berkata kepada bujangnya ini, dua bujangnya itu, tinggallah kalian di sini, aku dengan anak ini akan pergi ke sana, dan kami akan sujud kepada Allah, menyembah, dan menyerahkan hati kami kepadanya. Menaruhkan hormat dan takut kami kepada Tuhan. Amin. Nah, kita diberitahu dalam Roma 12 ayat yang 1. Dikatakan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Tadi penyembahan kita, kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah, kamu diangkat derajatnya, kamu diangkat menjadi anak-anaknya, menjadi pewaris dari anugerah dan blessingnya Tuhan yang luar biasa. Kamu mendapatkan kehormatan demi kemurahan Allah yang sudah menyelamatkan kamu dari dosa-dosamu. Sehingga tidak lagi dihukum di neraka, tidak lagi dihukum karena dosamu, tidak lagi mengalami maut keterpisahan daripada Allah selama-lamanya. Demi kemurahan Allah, Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, tubuhnya dihancurkan demi kemurahan Allah. Dikatakan demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Amin Bapak Ibu. Mari kita belajar terus. Sekali lagi ini proses perjalanan. Saya tidak mengatakan bahwa kita sempurna. Kami sempurna, saya sempurna, enggak. Tapi ini adalah kebenaran di mana, ini adalah proses di mana kita terus dari hari ke hari dibaharui di dalam Tuhan. Semakin dibawa masuk dalam pengenalan akan Dia, semakin dibawa masuk dalam hidup kita yang semakin terus dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Hatinya, rohnya, jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya. Lalu yang paling luar diantaranya, tubuhmu. Yang terkontak dengan dunia ini, yang kemudian mempunyai panca indera untuk terkontak dengan dunia ini. Persembahkanlah tubuhmu. Tubuh adalah rumah daripada roh dan jiwa kita. Ketika ini dipersembahkan, maka ibadah itu menjadi ibadah yang sejati, lengkap, utuh. Amin. Ibadah adalah hidup yang dipersembahkan. Ya, kata Yunaninya ibadah yang sejati berarti tubuh adalah korban hidup. Ishak tidak diminta untuk mati. Ishak diminta untuk hidup, tapi hidupnya melayani Tuhan. Hidupnya menyembah. Dan Tuhan panggil kita semua untuk melayani Dia dan menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, persembahan hidup, mempersembahkan tubuhmu. Ini berbicara mengenai seluruh hidup, pikiran, waktu, dan keputusan kita. Persembahan yang hidup bukan mati sekali, tapi hidup setiap hari untuk Tuhan. Ibadah sejati, latreia, itu adalah hidup yang menjadi penyembah.
Ada lagunya ya. Hidup kita adalah penyembahan. Hidup kita ini adalah penyembahan. Jadi dimanapun kita berada Bapak Ibu, biarkan Tuhan menaruh kita di semua tempat-tempat yang Dia inginkan. Tidak semua jadi pendeta. Amin. Tidak semua jadi penginjil. Tidak semua sudah yang jadi full time di pelayanan gereja. Tapi dimanapun kita berada, kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Yang menjadikan Dia menjadi Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Dan hidup kita dipersembahkan untuk melayani Dia. Untuk menyembah Dia. Amin Bapak Ibu. Itu yang menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini. Saya rindu semuanya. Ya, anak kami kemudian dia mengatakan seperti itu. Dan itu menjadi inspirasi. Satu kali kami ikut dengan Ibu Meti dalam satu conference. Dan conference-nya conference besar karena begitu banyak hamba Tuhan berkumpul dari seluruh dunia di sana. Nah, kemudian waktu itu dipaparkan tentang survei. Ya, ada research ya yang dilakukan oleh tim daripada movement ini. Nah, diberitahu di situ dari hasil research itu bahwa yang jadi hamba Tuhan dalam makna itu adalah pendeta, hamba Tuhan yang full time, yang sepenuhnya memikirkan tentang pelayanan gereja. Itu tidak lebih daripada 1,5 sampai 2%. Ya waktu itu beberapa puluh tahun lalu, jadi waktu itu angkanya itu tidak lebih dari 1% dikatakan. Tapi mungkin sekarang sedikit berubah karena sudah semakin banyak juga yang mengambil keputusan untuk full time. Jadi angkanya itu 1 sampai 2%. Artinya dari semua kita yang percaya pada Yesus, hanya 1 sampai 2% yang full time. Lalu 98%-nya ada di mana? Ada di workplace. Ada di tempat kerja. Jadi artinya apa? Tuhan memanggil jadi pendetakah semua? Jadi evangeliskah semua? Bukan itu maksudnya. Tapi dimanapun kita berada, kita semuanya jadi hamba Tuhan. Amin. Kalau engkau pengusaha hamba Tuhan. Amin. Saya satu kali pernah ikut dalam online Zoom. Dan waktu itu meetingnya tentang sharing dari pengusaha yang kemudian menjadi donatur daripada movement ini. Movement A3. Nah saudara, waktu mereka sharing itu, saya kok kagumnya dengan Tuhan ya. Mereka cerita, mereka dipanggil untuk menjadi pengusaha dan pengusaha yang secara finansial kuat sekali. Ya. Tetapi hidup mereka itu uang mereka tahu bahwa uang itu adalah uangnya Tuhan dan Tuhan meminta pada mereka supaya uang itu adalah untuk mendukung misi dan pekerjaan Tuhan. Mereka sukacita. Mereka tidak ada di front line. Mereka tidak ada di negara-negara di mana misionaris dikirim. Tapi mereka kemudian mempersembahkan hidup mereka. Bahkan beberapa di antara mereka berkata, mereka hanya mengambil yang mereka perlukan saja. Tetapi yang lainnya itu, mereka tahu itu panggilan Tuhan buat mereka. Dan karena itu panggilan Tuhan buat mereka, Tuhan membuat berhasil usaha mereka. Karena apa? Ya karena hidup mereka dipersembahkan untuk Tuhan, mereka adalah hamba Tuhan. Kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan begitu luar biasa. Ya apapun yang mereka perlukan ya Tuhan cukupkan. Tapi mereka tahu bahwa yang aku perlu saja. Yang lainnya untuk apa? Ya untuk pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan. Amin. Jadi kalau pengusaha ya pengusaha. Tuhan berkati saudara. Secara luar biasa. Amin. Kita bukan lagi self-center lalu itu hanya untuk kenyamanan kita sendiri. Tidak. Dan saya mendengar itu dan saya bilang kagum. Ya mereka bukan di front line. Mereka adalah sender. Ya. Ada orang yang kemudian menjadi goer. Yang langsung di front line, di lapangan. Tuhan pakai secara ajaib. Ada sender, ada organizer, kemudian ada goer. Ini yang ada di lapangan, penginjilan di pedalaman. Tapi ada organizer, itu lembaga misi yang mengirim misionaris, yang memetakan di mana yang kemudian perlu dikirim misionaris, hamba Tuhan, melakukan church planting. Tapi ada sender, mereka tidak pergi,
tapi mereka mengirimkan sayang kekasih. Berkat Tuhan, dana Tuhan atas mereka. Jadi dimanapun kita berada, kita semuanya adalah hamba Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan saya bersyukur ya. Ya terbatas dari segi waktu maksudnya ya. Saya menggembalakan gereja di Bekasi. Kemudian saya masih mengajar di seminari sekolah teologi. Kemudian masih bekerja di workplace. Jadi waktunya memang sangat terbatas. Tapi saya mencoba untuk mengamati semua. Dan saya itu mengajar di seminari itu untuk mengajar teologi praktis. Ya, jadi bukan teologi biblical yang membahas mendalam sistematika, hermeneutika. Saya bukan pengajar itu. Tapi saya pengajar untuk hal-hal yang praktis, teologi praktis. Jadi kemudian saya mengamati dan itu menjadi menjadi message yang saya sampaikan dalam pengajaran. Ya, bahwa ayo kita semuanya ini adalah hamba-hamba Tuhan dimanapun kita berada. Kau menjadi guru, kau menjadi dosen, ya kamu hamba Tuhan. Karena kamu bisa menyuarakan kebenaran di sana. Kamu menjadi gembala, ya kamu bisa memuridkan dan menggembalakan umat Tuhan untuk menyiapkan mereka diutus. Ya, kemudian untuk mereka bisa bekerja melayani dimanapun mereka berada. Amin. Kamu bekerja di marketplace. Ya, kamu bisa melihat bagaimana keadaan hari-hari ini di marketplace. Supaya hatimu selalu terkoneksi dengan Tuhan untuk berdoa bagi banyak orang yang mungkin hanya mencari penghidupan, hanya mencari materi, hanya mencari kesenangan hidup. Kamu selalu terkoneksi untuk berdoa. Ada banyak orang yang butuh dilayani. Amin. Dan saya itu akhirnya menyampaikan itu. Gak banyak, saya pokoknya menyampaikan itu. Itu yang menjadi message selalu. Supaya semuanya dimanapun kita berada, kita semua melayani Tuhan. Amin. Pelajar-pelajar, kau menjadi hamba Tuhan di sana. Dalam masa mudamu kau menjadi pelayan Tuhan di sana. Kau kemudian memberikan contoh yang baik. Kau menjadi berkat bagi teman-temanmu. Engkau kemudian menjadi penyambung dari semua teman-teman dan mereka melihat ada sesuatu yang baik dalam hidupmu dan engkau menjadi berkat buat mereka. Dan kita bisa mengajak mereka. Ya, teman-teman ini diajak. Karena pada saat pada saat remaja mereka sangat dipengaruhi oleh pertemanan. Dan kalau kita kemudian menyadari bahwa kita juga adalah hamba Tuhan di sana, kita kemudian boleh mempengaruhi dan mengajak mereka untuk datang pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, sekali lagi katakan pada sebelahmu, ya, kita adalah hamba Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita adalah hamba Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Ya, kami punya menara doa dari Senin sampai Kamis. Itu jam 1 siang sampai jam 2. Dan saudara tahu siapa yang paling banyak berdoa di situ? Para ibu. Karena para ibu kita tahu tanggung jawab mereka. Siapkan semua untuk anak-anak berangkat sekolah. Siapkan semua untuk suami berangkat bekerja. Lalu kemudian semua selesai. Dia mulai berbenah, beristirahat sebentar. Dia berdoa. Lalu kemudian pada jam 1 dia tahu. Ini 1 aku berdoa untuk orang lain, pekerjaan Tuhan, orang-orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, aku mau berdoa. Saudara yang kasih, itu sudah berjalan lebih dari 3,5 tahun sesudah COVID waktu itu. Pada masa COVID kan kita gak bisa ketemu. Kita adakan Zoom berdoa. Dan itu kemudian berjalan sampai sekarang. Dan ada banyak para ibu, mereka kemudian melayani menjadi pendoa-pendoa yang memberkati, berdoa untuk banyak orang, berdoa untuk banyak perkara. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Jadi tidak ada alasan tentunya semua kita bisa menjadi hamba Tuhan. Bahkan di tengah-tengah semua kesibukan yang kita punya. Amin. Biarkan umatku pergi. Biarkan umatku keluar dari Mesir. Supaya mereka melayani aku. Jadi panggilan untuk kita semua adalah